bahayanya ngebenci sama ngedegi sama orang. Buahnya apa? Penyakit banyak, gunjing. Kalau ketemu orang selalu gunjing dia, tahu enggak dia? Kenapa? Kelihatannya si sukses. Ayo, sukses. Kemana-mana, nggak cukup dia digunjing, tahu enggak istrinya? Terus kemana? Anaknya sekarang di mana sekolahnya? Wah, kemana-mana, masya Allah. Ini kita harus paham di sini. Kalau di sini nih kita tidak lulus, langkah kita tertatih, tersendat-sendat untuk sampai kepada Allah. Ini fardu ain di atas fardu ain, ini harus kita malam ini kita akan bersihkan hati kita. Kita berlatih bersihkan hati dan belum langsung bersih, tapi berusaha, tapi ingat, semoga panjang umur. Kalau seandainya orang sudah mulai membersihkan hati, memerangi itu semuanya, lo kok mati saat itu sudah sampai kepada Allah. Kalau pengen jadi wali, pernah dengar istilah wali yang punya keramat dan sebagainya? Wali yang paling agung, keramat yang paling agung adalah di saat Allah menjadikan dirimu punya hati yang qalbun salim, hati selamat. Qalbun salim, salamatus sudur, sama ini sayang, cinta, ini nggak ada dengki, nggak ada benci. Itu wali pangkat tinggi, biarpun nggak bisa berjalan di atas air. Kalau mau berjalan di atas air gampang, beli tiket perahu. Kalau ingin terbang di awang-awang naik pesawat, gitu saja sudah. Jangan hayal wali-walian selamanya aneh-aneh kan. Terbang di atas awang-awang, tapi sama ibunya nyakiti, sama temennya ngiri, sama saudara rebut waris. Sombongnya luar biasa, merasa di paling hebat. Duh, dunia ini bahaya loh ya. Dunia kewalian ini bahaya, sudah merasa diwalikan oleh jamaahnya saja. Baru yang mewalikan, yang menganggap wali jamaahnya, bukan Allah. Yang menganggap wali itu baru jamaahnya. Wah, wali ini sudah berubah cara pandangnya pada orang. Dia enggak kayak kita nih, beda kita nih. Wah, semua sombongnya muncul. Setelah sombong apa? Ngiri. Ada orang lain punya makom kayak dia, rame kayak dia, jelekkan. Akhirnya muncul orang mengatakan, tidak ada yang lebih bagus seperti perkumpulan kita, tidak ada pesantren lebih bagus dari pesantren kita, tidak ada torekoh lebih bagus dari torekoh kita. Sombong semuanya, full iblis. Yuk kita berbenah, nggak enak, penyakit bahaya itu namanya, dengki, benci, itu bahaya banget. Yuk kita benahi saat ini. Gimana cara menyelesaikannya? Agar kita tidak punya benci, agar terpangkas itu benci. Yang jelas rambu-rambu pertama, sebenci apapun kita dengan seseorang, seberat apapun dengki kita pada seseorang, jangan sampai keluar dalam perilaku zahir sampai mati. Jangan berubah menjadi pandangan matamu yang merendahkan. Jangan menjadikan mukamu masam kepada dia, apalagi berucap yang jelek tentang dia. Jaga lisanmu untuk bicarakan dia pertama kali ini. Sebab ini jadi dosa, merendahkan dengan mata dosa, muka masam dosa, apalagi gunjing dosa. Berangkat dari hati. Jadi pertama sadar bahasanya ada saya benci, iya betul juga. Kenapa kok saya yang marah dengan ustadz itu ya, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Baik. Dibalik malahannya, masya Allah. Para jamaah kenal ustadz ini, masya Allah dia ustadz yang baik, masya Allah. Padahal di hatinya, saya lagi marah dengan dia nih. Perangi. Termasuk ngedengki sama tetangga, kenapa kok dia sukses? Jangan keluar kalimat yang tidak baik. Tak simpen di dalam hati. Setelah simpen di dalam hati, tidak jadi kalimat, tidak keluar ke zahir kita, baru nanti kita bersihkan. Sebab kalau keluar tuh akarnya kemana-mana, nggak karu-karuan, nggak bisa sembuh. Kalau sudah kita omongkan, kita wujudkan. Biar di hati. Setiap lihat dia nggak enak hati, langsung masya ahlan, masya Allah, dirubah dengan senyum. Munafik dia? Bukan munafik, dia mau berobat. Baru setelah itu kita akan punya amal lah. Amalan kita apa untuk mereka itu? Yang kita dengki dan kita benci, amalan kita apa? Sederhana, Nabi mengajarkan. Gampang amalannya, gampang diucap dan gampang secara teori, tapi berat dalam kenyataannya. Yaitu apa? Pastikan Anda mendoakan dia dengan doa kebaikan. Lihat, ini doa resep dari Nabi. Dan doanya di saat Anda sendiri, bukan di depan orang. Kalaupun Anda mendoakan di depan orang, boleh.
Tapi lebih penting lagi doa di saat sendiri. Kita mendengin dengan si A, oh semakin sukses ya, aduh hatiku semakin gak enak langsung malam ini. Ya Allah, tetanggaku yang itu ya Allah, dia sukses usahanya, kami mohon ya Allah jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah, jadikan rezekinya tambah banyak ya Allah, jaga usahanya ya Allah, tambah kesuksesannya ya Allah. Pastikan kita bisa begitu. Berat, iya dong berat. Oh ini adalah pekerjaannya para wali kok. Kalau hanya sholat 50 rakaat mah enteng, para kasih Allah ngomong sholat 50 rakaat itu mah enteng, sholat 100 rakaat enteng. Itu pekerjaannya ubad, ahli ibadah biasa. Tapi untuk menjadi ahli ibadah yang tingkat tinggi ini, membersihkan hati, bagaimana hatinya enggak benci dengki. Itulah yang disatakan waliullah, yang arif billah, yang kenal Allah, yang punya hati selamat. Ayo kita menjadi kekasih Allah dengan cara semacam ini. Tidak usah macam-macam masalah. Iya sholat, iya puasa, iya zikir, iya, tapi kita ilah membersihkan hati ini, mendoakan dengan doa kebaikan yang serius. Doa kebaikan basa-basi, semoga dia sukses, semoga ini semoga ini, atau di sisi lain ngomongin ada apaan? Nggak ada itu, tidak boleh ngomongin kejelekan dia. Subhanallah, ini adalah resep dari baginda Nabi SAW, mendoakan. Kemudian di samping kita mendoakan, kita memberi hadiah kepada orang tersebut. Tapi yang jelas susah deh, gitu aja deh. Nah sekarang akan kami lanjutkan. Sadari bahwasanya doa ini susah. Bayangin aja, barangkali kita punya benci pada seseorang, saya punya marah dengan seorang, saya disakiti seseorang, tapi seseorang, wah ini bahaya banget. Kita doakan, berat. Sekarang saya kasih obat resep obat biusnya. Gimana tip agar kita tuh doain orang itu gampang dengan doa kebaikan, sekaligus itu upaya untuk memangkas penyakit di hati kita. Dan amalkan. Ada janji dari baginda Nabi, ingat, ada janji dari baginda Nabi Muhammad SAW, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi ala dhahril ghaibi illa waqala al-malaku wa laka bimithrin. Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Dan dijelaskan tidak ada di hadapannya bukan berarti di hadapan wajahnya saja, tidak. Yang bermasalah dengannya di antara. Jika kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau yang tidak ada di hadapan kita, kita panjatkan dengan doa kebaikan, maka malaikat mengatakan walaka bimithrin, engkau mendapatkan yang sama. Sehingga dikatakan oleh para kekasih Allah, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Pantulan doa ini lebih dahsyat daripada kita ke Mekah, ke Multazam tapi hati kotor. Ini kita di rumah sendiri doain. Makanya pulang ke rumah kita cari orang-orang yang bermasalah dengan kita, yang kita benci, yang kita dengki, pokoknya yang malam ini akan aku doakan. Panjatkan doa, sebut ya Allah, dia ya Allah, lapangkan rizkinya,